Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, bertatap maya kembali, dan dengan materi tarbiyah atau terminologi tarbiyah di dalam Al-Quran atau di dalam beberapa ayat Al-Quran ya. Jadi yang kita bahas ini cuma beberapa ayat aja, dan bagaimana kita memaknai ayat-ayat tersebut dari sisi tarbiyahnya. Yang kedua, tentu saja salawat wassalam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman keilmuan di masa sekarang ini. Baiklah, ayat yang akan kita bahas merupakan ayat-ayat yang sengaja kita pilih, diantaranya yaitu surat Asy-Syura ayat 18 sampai 20, lalu ada surat Al-Isra ayat 23 sampai 25, ayat surat Al-An'am ya, nanti di ayat 161. Nah, mungkin beberapa dari ayat tersebut akan kita bahas beberapa ayat sebelumnya maupun sesudahnya, karena ayat tersebut mempunyai munasabah bainal ayat atau keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Artinya kalau kita potong langsung di ayat tersebut, dikhawatirkan nanti agak kurang nyambung. Oleh karena itu kita review sebentar di depannya atau setelahnya. Itu gunanya untuk agar kita lebih memahami lagi terminologi maupun konteksnya ataupun dari sisi maknanya. Yang kita bahas ini dari penafsirannya atau dari sisi maknanya, agar kita mengetahui lebih dalam lagi apa yang dimaksud dari ayat-ayat tersebut. Oke, yang kita bahas kali ini yang pertama adalah dari surat Al-Isra ayat 23 surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura ini, dalam surat Asy-Syura ayat 18 itu, kalau kita lihat dari ayat 16 ya, ayat 16 saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim wa 'alaihim ghadabun wa lahum 'adzabun syadidun. Ayat selanjutnya 17, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizana wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qaribun. Ayat 18-nya yasta'jilu biha walladzina la yu'minuna biha walladzina amanu musyfiquna minha wa ya'lamuna annahal haqq ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalin ba'id. Jadi dalam ayat ini yang dimaksud sebelumnya adalah mereka orang-orang yang non muslim itu yuhajjuna fillah, mereka berargumentasi bahwasannya mereka ini lebih benar atau lebih baik dalam hal keimanan. Istilahnya kitab kami itu kan kitab yang terdahulu, sudah lama, sudah paling benar ini. Kenapa kok Islam datang belakangan menyatakan mereka yang paling benar? Mereka ini orang-orang lama, orang-orang yang sudah berpegang teguh dengan kitabnya, dengan sebelumnya. Oleh karena itu mereka tidak mempercayai, padahal sumbernya kan satu, yaitu Allah yang menurunkan kitab. Nah, dalam kitab Al-Quran ini dikabarkan bahwasannya la'alla sa'ata qaribun. Nah, jadi konteksnya di sini adalah tentang As-sa'ah itu bahasa Indonesianya hari kiamat, tentang hari kiamat. Nah, ini pendidikan keimanan tentang kepercayaan hal gaib atau hari kiamat yang akan kita
hadapi beberapa tahun yang akan datang, atau wallahu alam, inna sa'ata qaribun, la'alla sa'ata qaribun. Nanti di dalam hari akhir atau di dalam kehidupan kita pasti ada akhirnya, yaitu hari kiamat. Loh, kenapa kok ada hari kiamat? Kan pertanyaannya seperti itu. Kan Allah menciptakan semuanya ini. Kalau di dalam ayat lain bahwasannya seluruh dunia ini, alam semesta ini adalah panggung bagi manusia. Jadi manusia boleh memanfaatkan segala sesuatu, baik dari tumbuhan, hewan, bumi, mineral, apalagi yang matahari, semuanya diciptakan oleh manusia. Nah, kalau makanya yang dihisap itu ya manusianya itu. Oleh karena itu hewan semuanya boleh dipakai, semuanya yang dikenakan hukum boleh atau enggaknya kan manusia. Ketika manusia ini sudah tidak ada yang beriman, mungkin sudah nggak ada lagi yang menyembah kepada Allah. Oleh karena itu semuanya dihancurkan karena aktornya ini sudah hilang. Nah, kalau aktornya ini hilang kan panggungnya dihilangkan. Begitu kenapa hari kiamat ini harus ada. Jadi kita manusia ini hanya aktor, dunia dan seisinya inilah panggung. Ketika aktornya sudah tidak ada, maka panggungnya pun juga dibubarkan oleh Allah. Nah, ini dikabarkan la'alla sa'ata qarib. Yastajilu bihal ladzina la yu'minuna biha wal ladzina amanu musyfiquna minha wa ya'lamuna annal haq. Jadi ini bagian yang beriman itu akan mengatakan bahwasannya ini adalah hak, tidak ada yang bisa tergantikan, al-kain la mahalata, ya, akan takut, khaifuna, dan akan mempersiapkan diri dengan baik dan mempercayai bahwasannya ini adalah yang hak. Dan wa ya'lamuna anna ala innal ladzina yumaruna fi saati al-mulahadah, setiap dari seorang muslim, dari seorang mukmin akan mempercayai yang namanya asa, yang namanya hari kiamat ini. Tapi kalau enggak ya lafidul alim ba'id. Tidak, kalau misalnya tidak mempercayai ini sangat-sangat dolal, sangat-sangat jauh dari apa yang disebut dengan keimanan. Lafi dolalim ma'idin. Ayat selanjutnya 19, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Nah, di sini Allah itu sangat latif. Apa ya latif itu? Latif itu sangat lembut, sangat menyayangi hambanya. Yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Beliau itu, Allah itu menaruh rezeki. Nah, kalau tadi itu hari kiamat, sekarang nih soal rezeki nih. Soal rezeki, yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Jadi Allah itu sangat berkuasa, al-qawiyyu yang sangat kuat, al-aziz. Yarzuqu may yasha, Allah itu maha pemberi rezeki dan memberikan rezeki kepada siapa aja. Rezeki itu tidak hanya terkait dengan harta saja, rezeki kesehatan, teman yang baik, lingkungan yang sehat, tetangga yang ihsan, ponakan yang menyenangkan, itu adalah bagian dari rezeki Allah. Rezekinya orang tua yaitu anak yang soleh maupun soleha, bukan harta yang kalung emas yang kita kenakan, jam mewah Rolex yang kita kenakan, ataupun kendaraan yang mantul-mantul ya. Jadi itu juga rezeki harta, tetapi hartanya orang tua yaitu anak soleha, sehat,
soleh dan seterusnya. Tapi Allah juga memberikan kita dicukupkan rezekinya. Jadi tidak ada yang namanya rezeki itu insya Allah kalau sedikit cukup, kalau banyak itu katanya ya, ini katanya orang-orang dulu, kalau rezeki itu sedikit itu cukup, kalau banyak itu ya nggak akan cukup. Tapi Allah Maha tahu apa yang menjadi rezeki kita. Mari kita lihat bahwasannya yarzuqu may yasha itu kepada siapa yang diberikan itu Allah Maha tahu. Jadi ada yang inna min ibadil mu'minina man la yuslih imanahu illal ghani. Jadi yang tidak menjadi dia itu kalau dia itu beriman kalau misalnya kaya gitu. Jadi dia beriman itu dengan dia merasa kaya nih wallahu alam ya. Ini ukurannya seberapa ya? Mungkin cukup lah. Saya nggak tahu, kaya ini mungkin ya lebih kaya dari manusia rata-rata mungkin ya. Wallahu alam. Ilal ghani. Nah, kalau jadi dia itu beriman ketika kaya. Wala afqarathul afsadahu ladzalika. Kalau misalnya Allah ini memiskinkan orang ini, maka dia akan merusak keimanan dia. Tapi ada juga wa inna min ibadil mu'minina man la yusli imanu ilal faqr walau aghniyatahu la afsadahu dzalika. Ada juga orang yang Allah berikan fakir ya, kemiskinan ini diberikan dia kemiskinan tetapi dia beriman. Nah, kalau Allah mengkayakan dia lafsadahu, maka akan merusak keimanan tersebut. Nah, ini terjadi juga di zaman sahabat. Menarik, di zaman Rasulullah ini ada seorang sahabat yang miskin sekali. Jadi beliau minta kepada Rasulullah untuk didoakan menjadi yang kaya, karena mungkin dia sudah bosan miskin. Ini kurang, itu kurang, ini nggak punya, itu nggak punya. Lalu minta kaya. Nah, oleh Rasulullah didoakan, beliau kaya. Nah, di zamannya Abu Bakar itu kambingnya sangat banyak sekali. Kambingnya itu mungkin susah ngitung ya. Saking banyaknya mungkin bingung. Tapi oleh Abu Bakar dimintai zakat, dia nggak mau zakat. Nah, ini yang mungkin yang dimaksud di sini seperti itu. Ketika dia miskin imannya benar, ketika kaya imannya goyah, mulai nggak benar. Nah, inilah rahasia Allah. Jadi rezeki itu sama Allah, ini cukup buat kamu, ini cukup buat kamu. Karena tujuan daripada kita mempunyai harta itu adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah. Ada orang yang dicoba miskin, dia kuat, tapi dicoba kaya dia nggak kuat. Ada yang dicoba kaya itu kuat, dicoba miskin nggak kuat, imannya goyah. Nah, inilah yang disebut dengan sirrun atau rahasia Allah. Man kana yuridu hartal akhirata nazid lahu fil harthi wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di ayat ini disebutkan man kana, ini ayat 20 ya. Yuridu hartal akhirata sumya ma ya'malu al-amil mimma yabtaghi bi al-faidah hartan majazan nazid lahu fi harthihi. Kalau misalnya mereka bergelut di dunia ini untuk bekerja di dunia ini untuk akhirat, nazid lahu, akan diberikan faedah dan juga akan ditambah lagi
bitaufiq fi amali au atad'i fi ihsanihi au bi ayyana labihi ad-dunya wal akhirah. Maka Allah akan memberikan dunia juga akan datang kepadanya. Jadi yang kerja untuk akhirat itu dunia juga akan didatangkan. Wa man kana yuridul harta dunya, barang siapa yang mau harta dunia, hanya amalu di dunia walam yu'min bil akhirah, tapi tidak bekerja untuk akhirat dan tidak beriman untuk akhirat, nu'ti minha syai'an minha, akan diberikan juga pada Allah. Wa ma lau fil akhirati min nasib wa ma lau nasibun qad fil akhirati walau fid dunya nasib walam yuzkar fi amilil akhirah ar-rizqahu al-maqsum yasilu ilaihi li istihanati bidzalika ila janbin. Jadi karena memang dia pengennya dunia, ya sama Allah dikasih dunia aja, belum tentu dapat akhirat, belum tentu dapat akhirat. Fil akhirati min nasib, ya sudah nasibnya di akhirat ya seperti itu. Nggak beriman kok pengen dunianya aja, ya dikasihlah dunia yang sebanyak-banyaknya, dikasihlah harta yang melimpah, dikasihlah apa yang namanya sampai turah-turah, mungkin sampai 7 turunan, tapi di akhirat tidak mendapat. Baiklah, dalam surat Al-Isra ayat 23 ya sampai 25 kita bacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa khfid lahumā janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu sholihina fa innahu kana lil awwabi ghafura. Jadi di ayat ini diperintahkan kepada kita untuk dalam pendidikan anak ini sebenarnya, jadi pendidikan keluarga, terminologinya ini pendidikan keluarga dalam menghormati orang tua ya, khususnya ketika mereka sudah berusia lanjut atau berusia ya sudah mulai menua lah. Jadi kita yang sudah dewasa harus mengerti bahwasannya orang tua itu harus dihormati, harus dijunjung tinggi dalam perkataan maupun perbuatan kita. Jadi di ayat ini wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan diperintahkan di sini wa qad rabbuka ini sepertinya amron maqtu'an bihi alla ta'budu illa iyyahu, agar kita bertauhid atau beribadah kecuali kepadanya illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, jadi di sini ada kalimat kecuali kepadanya, ini tentang beribadah ya. Kita diperintahkan untuk beribadah kecuali kepadanya, dan selanjutnya dilanjutkan wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tuamu itu perbaikilah, wa ahsinu bil walidaini ihsana au bi antah sanu bil walidaini ihsana. Jadi artinya maksudnya di sini kita harus berbaik dengan orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibaru imma hiya an-nasyartiyah. Di sini maksudnya ketika bulug indakal kibaru, ketika sudah kibar, sudah tua, sudah suyuh. Ahadu ma'au kilau, salah satu atau
keduanya, fala taqul lahuma uffin. Ini ketika misalnya yang satu sudah tua atau kedua-duanya memang sudah tua, bisa jadi punya ibu lagi, ibu muda. Karena di sini salah satu atau dua-duanya ya, atau dua-duanya ketika sudah kibar, al-kilahuma fala taqul lahuma uffin. Uffin ini sebuah ungkapan di Arab, ufin, atau kalau di Mekah itu afa, dibaca afa. Kalau Syam afu. Ada ufin, ada afa, ada afu. Ada 3 pelafalan ini. Ada Syam, ada Maki, ada Madani, wa Hafsah, wa qiraatul Hafs itu ufin. Kalau afa itu Maki, wa Syami afu. Nah, ini merupakan salah satu atau pengganti kata yang kurang baik ya di depan orang tua. Kalau kita nerjemahinnya pakai ya, alah gitu doang. Ya, kalau misalnya diceramah ya dengar dulu. Kalau misalnya kita beri masukan ya jangan dulu lah. Pokoknya kita berkata yang aja nggak boleh gitu. Apalagi yang lain, apalagi sampai berkata kotor atau bahasa Jawanya ya misui gitu kan. Bahkan ada yang sampai memenjarakan orang tuanya atau memperkarakan itu luar biasa itu. Saya nggak tahu masalahnya bagaimana, tapi kok tega-teganya sampai memperkarakan di pengadilan gara-gara harta warisan juga ada yang sampai bahkan Kapolresnya itu meletakkan jabatannya, bahkan mengganti motor yang disengketakan dengan uang pribadinya. Itu saking jengelnya mungkin ya, karena memang gara-gara motor aja sampai melaporkannya ke polisi. Kita lanjut. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kita harus tidak boleh berlama-lama seperti itu, tidak boleh mengatakan yang jelek, yang kurang baik, tetapi wa qul lahuma, katakanlah kepada mereka berdua qaulan karima, atau perkataan yang baik, jamilan layyinan, kama yaqtadi husnul adab, seperti halnya kita diajari husnul adab yang baik. Jadi harus dengan adab yang baik kita memanggil mereka, kita bermuamalah. Wahai ayahku, wahai ibuku, ada apa? Kalau di Arab kan ya abanai, ya abati, ya umma, ya ummi, ya seperti itulah perkataan baik dengan sebutan-sebutan kayak wahai ibu atau wahai ayah, nopo bu, nopo ba, kan kita orang Jawa seperti itu ya. Nggih, nah, seperti perkataan yang baik. Nggih wonten nopo kan. Kita mempunyai adab-adab yang sangat baik, saya pikir. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shighara. Jadi perkataan tadi itu merupakan perkataan yang jelek, itu sudah kita hapuskan, kita ganti dengan perkataan yang baik. Lalu di ayat selanjutnya waqfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shighara. Artinya adalah kita harus merendahkan atau menundukkan menundukkan diri kita, meminta rahmat, meminta kepada Allah itu untuk kita selalu mendoakan mereka berdua, selalu memikirkan bagaimana nasibnya nanti di akhirat. Nah, gini harus kita doakan. Nah, bagi yang muslim, alhamdulillah masih bisa
mendoakannya masih bisa mendapatkan frekuensi yang sama bagi yang belum muslim. Yang non muslim dianjurkan untuk mendoakan masuk Islam dulu atau mendapatkan hidayah. Karena di sini judulnya warhamhuma qurabbirhamhuma. Ya Allah, rahmatilah mereka berdua sebagaimana kama rabbayani shaghira. Sebenarnya mereka mendidik kita di waktu kecil, mendapatkan rahmat kasih sayang mereka berdua ketika kita masih kecil. Jadi kita mendoakan orang tua itu ketika sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka mendapatkan rahmat, keselamatan fid dunya wal akhirah, di dalam dunia maupun di akhirat nanti. Kama rabbayana shaghira, seperti halnya mereka mendidik kita di waktu kecil, mengajari kita makan, mengajari kita merangkak, mengajari kita bagaimana cara berbicara, yang ngajari kita bahkan yang membersihkan kotoran-kotoran kita itu orang tua kita yang sangat menyayangi kita ketika waktu kecil. Oleh karena itu di waktu besar kita diwajibkan untuk selalu mendoakan mereka berdua kama rabbayana shaghira. Jadi seperti mendapatkan rahmat ini ketika sudah muslim, tapi kalau masih belum muslim maka dianjurkan untuk mendapatkan hidayah. Karena memang rahmat itu syaratnya yaitu bisyartil imani ayadallahu lahuma bil hidayah. Jadi syaratnya untuk mendapatkan rahmat kasih sayang fid dunya wal akhirah itu adalah dengan beriman. Nah, ini di dalam tafsir Nafasi seperti itu. Di ayat selanjutnya terakhir, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, ayat 25. In takunu sholihina fa innahu kana lil awabi ghafura. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, sesungguhnya Rabbukum, Tuhan kamu yaitu Allah, mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu. In takunu sholihina fa innahu kana lil awabi ghafura. Jika memang kamu benar-benar soleh, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Maksudnya di sini adalah ketika kita berinteraksi dengan orang tua, terkadang kita mendapatkan atau nggak sengaja kita pasti upset lah, kadang kita marah atau kadang kita kecewa, itu manusiawi sekali. Tapi jangan sampai hal itu jangan sampai hal itu berlama-lama. Tidak boleh berlama-lama, tidak boleh dendam dan seterusnya atau lebih parah lagi. Tetapi Allah itu Maha tahu. Kalau misalnya kita itu nggak sengaja mengatakan ufin atau nggak sengaja marah, atau misalnya kita khilaf, tapi dalam hati kita itu masih menyayangi orang tua, dalam hati kita itu sangat menghormati orang tua. Oleh karena itu fa innahu kana lil awabina ghafura. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha tahu segala yang ada di dalam hati kamu. Oleh karena itu kalau misalnya ada kesalahan dalam perbuatan tetapi dalam hatinya itu masih menyayangi dan mencintai orang tua, itu adalah Maha diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang telah terjadi kita dapat dimaafkan tentu saja dengan kita beristighfar kepada Allah, dengan kita memohon ampunan kepada Allah ketika berdoa, ketika sholat dan seterusnya. Oleh karena itu kita tidak boleh sampai dendam begitu lama ya. Oke, surat Al-An'am ayat 161. Di dalam ayat ini qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kita lanjut di ayat selanjutnya.
Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa anna awwalul muslimin. Ini dalam 161 sampai 163 menceritakan tentang perjalanan, bukan perjalanan ya, menceritakan tentang jalan yang harus ditempuh, yaitu shiratal mustaqim, jalan yang lurus, dinan qiyaman millata Ibrahim, yaitu agama yang lurus adalah agamanya Nabi Ibrahim, millata Ibrahim hanifa. Nah, di dalam ayat ini merupakan terdapat tarbiyah atau pendidikan yang esensinya adalah tentang ketauhidan. Jadi ketauhidan yang di dalam ayat ini merupakan merujuk kepada agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama Hanifah atau Hanifiyah. Hanifiyah ini merupakan agama tauhid yang selaras dengan Islam ya. Di dinan qayyiman, qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya hadani rabbi, atau yang diberikan hidayah kepadaku, yaitu agama yang kepada jalan yang lurus, ila siratal mustaqimin. Siratal mustaqim itu artinya hadani siratan badlan kalau yahdika siratan mustaqiman. Siratal mustaqim merupakan jalan yang lurus, adalah jalan yang menuju kepada ketauhidan. Dinan qayyiman, dinan itu kan artinya agama. Qiyaman millata Ibrahim hanifa. Qiyaman artinya qayyiman, qiyaman millata Ibrahim. Kalau misalnya di Kufi atau Syam itu qayyiman kalau nggak salah memakainya. Jadi dua-duanya juga sama-sama benar cara bacanya. Millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim itu di dalam Al-Quran disebut yaitu Hanifah atau Hanifiyah. Nah, agama Hanifah ini merupakan agama kasih sayang, agama tauhid yang selaras dengan apa yang sudah kita jelaskan kemarin di video-video selanjutnya tentang perjalanannya Nabi Ibrahim yang sebelumnya. Nah, ini relate dengan yang ada di surat Al-An'am 161. Jadi agama Hanifah ini merupakan agama tauhid yang menyembah kepada Allah yang esa, yang satu ya. Wa ma kana minal musyrikin. Jadi kalau misalnya halnya atau Hanifah itu merupakan hal atau keadaannya agamanya Nabi Ibrahim, dan Hanifah ini wa ma kana minal musyrikin, orang yang memeluk agama Hanifah ini merupakan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Karena memang agamanya Hanifah ini agama Islam, simpelnya seperti itu, agama tauhid yang ada di dalam ajarannya Nabi Ibrahim itu bukan termasuk dari orang-orang yang musyrik, adalah termasuk dari orang-orang yang muslim. Nah, dijelaskan bahwasanya di ayat selanjutnya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, ibadah itu semuanya ya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya itu untuk Allah Ta'ala. Jadi kalau kita preteli ibadati wa nasik wal abid wa dzabhi wa haji, jadi semua yang ibadah yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini adalah termasuk di dalamnya ada haji, ada
ada yang namanya ya hajinya mungkin kita nggak tahu ya, ada sa'i, ada dan banyak. Mungkin apakah hajinya di zaman sekarang itu sama dengan hajinya Nabi Ibrahim yang dahulu, wallahu alam, kita belum tahu. Dan juga sholatnya Nabi Ibrahim dengan Nabi kita kan berbeda ya, berbeda dalam artian bisa bilangan rokaatnya berbeda, bisa dan lain sebagainya gitu. Ketika ada cerita, ini nggak tahu hadisnya bener atau enggak, ada cerita bahwasanya ketika Nabi Muhammad itu diperintahkan sholat dan ketemu dengan Nabi Musa, itu minta kortingan yang sebelumnya 50 rakaat, minta korting sampai 5 rakaat. Nah, bayangkan kalau kita satu hari satu malam disuruh 50 rakaat, luar biasa ya. 5 waktu ya, dari 50 kali sholat, di korting jadi 5 kali sholat, itu sudah sangat luar biasa dengan 17 rakaat. Nah ini kita sudah dapat kortingan. Bayangkan kalau 50 kali sholat dalam satu hari satu malam, maka ibadah kita setara dengan umatnya Nabi Musa, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain mungkin. Wallahu alam. Jadi sholatnya wallahu alam. Jadi wanasik wal abid wa dzabhi wa haji, hajinya juga, sholatnya juga. Di ayat lain juga ceritakan sebagian tahhiru baiti li taifina wal akifina wa ruk'as sujud, menjadi takmir masjid ya, menjadi takmir masjidnya Baitul Haram. Itu merupakan salah satu ibadahnya. Wa mamati lillahi rabbil alamin, yaitu untuk Rabbil alamin, semuanya itu untuk dilakukan kholisatan liwajhi. Nah, jadi wa mahyaya wa mati wa ma ataitau fi hayati wa amutu alaihi minal iman wal amal. Jadi meninggal dalam keimanan dan juga dalam amal Islam. Kholisatan semuanya, wa mahyaya wa mati, dari hidupnya sampai matinya itu semuanya untuk lillahi rabbil alamin. La syarika lahu fi syai'in min dzalika, tidak boleh, ayat 163, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan tidak ada penyekutuan di dalamnya. Wa bidzalika umirtu, wa bidzalika itu al-ikhlas maknanya di sini. Jadi kita tidak menyekutukan Allah itu dengan ikhlas, maksudnya tidak ada paksaan. Nah, tidak ada paksaan dalam hal tersebut. Kita betul-betul menyadari bahwasannya la syarikah, tidak ada yang namanya asyirku atau penyekutuan Allah. Wa ana awwalul muslimin. Kenapa? Karena Islam itu kullu nabiyyin mutaqaddimin. Semua nabi-nabi yang sebelumnya itu adalah merupakan seorang muslim. Jadi di ayat Al-An'am 161 sampai 163 ini kita tambahin 2 ayat selanjutnya karena memang relate banget, dan gak cuma tauhid, semuanya, seluruh hidup kita juga ujungnya adalah wa mahyaya wa mati, hanya untuk Allah Ta'ala. Jadi kalau dalam terminologi pendidikan, dalam ayat ini adalah pendidikan tauhid, betul-betul keimanan di dalam ini, keimanan bukan hanya keislaman, tetapi juga betul-betul keimanan yang meyakini Islam is the way of life. Jadi dari pembahasan kita kali ini kita mendapatkan beberapa poin. Yang pertama adalah tentang pendidikan keimanan, yaitu Shiratal Mustaqim. Yang kedua adalah tentang bagaimana kita percaya tentang hari kiamat. Ini juga masalah iman sebenarnya. Hari kiamat ini kita harus betul-betul mempercayai. Yang ketiga yaitu tentang masalah rezeki yang dibagikan oleh Allah, itu sirruhu atau hakikatnya itu hanya Allah aja yang tahu. Semuanya sudah punya jatah rezekinya masing-masing. Tugas kita hanyalah mencari.
dan memanfaatkan, serta untuk tentu saja menambah keimanan. Terus yang terakhir adalah pendidikan tentang keluarga. Kita harus menghormati orang tua, mendoakan mereka, serta merendahkan suara kita, merendahkan suara kita ketika kita berbicara dengan orang tua ataupun dengan perkataan-perkataan yang baik, serta kita tentu saja harus selalu mendoakan mereka, baik yang sudah nggak ada maupun yang masih ada. Yang belum beriman kita harapkan mendapatkan hidayah, yang sudah kita harapkan terus mendapatkan hidayahnya atau mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, mungkin sekian yang kita dapat pelajari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.